Tinggalkan semua apa yang ada di laut belakang kita di persoalan kita. Tapi kita mengarahkan mata rohani kita kepada Tuhan. Kita datang hanya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Tuhan, Kau sungguh besar.
bukan yang percaya kepada Tuhan. Kami sudah diselamatkan dan mengenal dan percaya kepada Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada Tuhan, semua ini karena anugerah dan kemurahan-Mu. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua. Dengan lawatan Allah kami akan merasakan sukacita yang besar yang Kau berikan kepada kami semua. Kami berdoa buat umat-umat ketebusان-Mu yang belum hadir, masih ada di dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya kami sama-sama untuk bersekutu memuji mengagungkan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan kami percaya, kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau ambil alih sepenuhnya, supaya kami boleh merasakan berkat-berkat yang besar pada pagi hari ini. Kami boleh terima dan kami boleh bawa pulang berkat yang besar daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakan mereka semua Tuhan, karena mereka melayani, karena mereka mengasihi Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik, baik multimedia, baik kolektannya Tuhan, khususnya kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, apa yang ditabur sebentar kebenaran firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami, supaya iman harap kami melalui kebenaran firman-Mu tetap ditingkatkan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan di dalam tempat ini, hancurkan dalam nama Yesus. Kuasai dengan Roh-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Silakan. Puji Tuhan, kami berterima kasih untuk Ibu Gembala dan keluarga pastori yang masih mempercayai kami untuk memberikan kesempatan untuk kami terus belajar untuk menyanyi Tuhan. Bersyukur kita boleh ada saat ini semua karena anugerah Tuhan, dan kita mau ucapkan syukur kita melalui nyanyian dan puji-pujian. Kita mau angkat satu pujian lama ya, Yesus Kekasih Jiwaku, untuk menyenangkan Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang kita sama-sama bangkit berdiri.
dengkulnya nggak apa-apa, sambil duduk. Ya, puji Tuhan. Kita angkat satu pujian lain, pujian lama juga dengan gambus dan kecapi.
berikan waktu untuk persembahan pujian dari pemuda remaja.
membentuk kami, menjadikan kami lebih kuat, menjadikan kami lebih dewasa. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau hebat dalam kehidupan kami. Ku menyerahkanmu, Tuhan.
persembahkan semua menyenangkan hatimu. Kami percaya Tuhan, kami percaya hatimu dapat disenangkan. Karena seminggu ke belakang Tuhan, kami seringkali melupakan Engkau. Setiap mulut kami, setiap lidah kami Tuhan, kami percaya pada saat ini menyenangkan hatimu. Dan kami yakin Bapa, setiap pujian, setiap penyembahan yang kami naikkan kepadamu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan, dan setiap dosa kami Tuhan bukan menjadi penghalang berkat-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Oh Yesus, kami percaya Tuhan, pengampunan-Mu luar biasa bagi kami pada saat ini Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, sebentar kami akan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu dasar bagi kami Tuhan, firman-Mu kekuatan bagi kami Tuhan, firman-Mu terang bagi kami Tuhan. Oleh karena itu, berfirmanlah Engkau dalam kehidupan kami, berfirmanlah Engkau Tuhan di dalam hati kami Tuhan. Bentuk hati kami, bentuk kehidupan kami Tuhan. Kami percaya dengan firman-Mu Tuhan, kami menemukan jalan yang benar, kami menemukan kekuatan yang baru, kami menemukan kesembuhan yang baru. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesusku. Engkau baik bagi kami. Berkati hamba-Mu yang Engkau percayakan bagi kami Tuhan. Urapi dia, sama dia Tuhan Yesus, dengan kekuatan daripada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada berkat, ada sukacita, ada kekuatan, bahkan ada pemulihan dan kesembuhan yang Engkau kerjakan Bapa melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Jamah hamba-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang berkata-kata melalui hamba-Mu, sehingga Tuhan Yesus kami boleh Tuhan Yesus kekuatan yang baru yang kami dapatkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Tuhan Engkau baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati tangan-tangan yang memberi, besar dan kecil persembahan kami. Kami membelas Tuhan Yesus, memberi Tuhan dengan keikhlasan kami Tuhan, dengan ketulusan hati kami. Dan kami percaya Engkau akan membalas yang berlipat kali ganda sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami, kami siapkan kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau di dalam hati kami, bertumbuhlah Engkau di dalam tanah hati kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita angkat pujian sungguh Bapak.
Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Penuh. Amin. Tapi saya percaya saudara penuh bukan karena pendetanya. Karena pendetanya tidak terkenal. Sangat tidak terkenal. Tapi karena firman Tuhan, katakan amin. Karena firman Tuhan yang membuat saudara akan bertumbuh. Itu yang sedang saudara cari pada pagi hari ini. Katakan lagi amin. Ya. Jadi hamba Tuhan suatu saat, hamba Tuhan itu ada waktunya saudara. Setenar apapun hamba Tuhan di atas mimbar besar, suatu saat ada waktunya. Ketika sudah tidak dapat naik panggung juga, habis waktunya. Tapi firman Tuhan tidak pernah habis. Amin. Akan terus bertumbuh dan akan terus menikmati berkatnya. Kita akan tulen menikmati berkatnya. Terima kasih Tante, Ibu Gembala ya, yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara, tadi saya terberkati dengan pujian pemuda remaja ya. Semuanya masih pemuda, masih remaja. Dan tidak awet muda semua. Awet muda, semangatnya juga awet muda. Saya terberkati dengan kata-katanya dalam. Dan itu saya mau coba belajar lagi dan menjadikan bahan khotbah untuk di tempat pelayanan saya. Kalau saya diberkati, jemaat di tempat saya juga harus diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Itu sangat dalam kata-katanya, saudara ya. Mungkin kalau kita nyanyi, cuma nyanyi biasa. Tapi kalau kita perhatikan kata demi kata, itu kayaknya kita hidup ini tuh apa ya? Kita ini gak ada artinya dan Tuhan semakin besar. Ya, hidup kita sementara saudara. Yang kita mau tampilkan apa kalau bukan Tuhan dalam hidup ini? Oke, langsung saja saudara. Saya akan memberikan tema bijaksana. Ya, bijaksana. Katanya bagus sih. Tapi apakah kata ini sudah kita ngerti? Atau sudah kita coba lakukan dalam hidup kita? Kata bijaksana saya nggak mau artikan menurut bahasa Indonesia seperti apa. Tetapi orang yang bijaksana itu seperti apa, kita akan dapati dalam kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, orang yang bijaksana itu seperti apa? Tuh ya. Saya akan memberikan dua pengertian melalui dua kisah di dalam kebenaran firman Tuhan mengenai orang yang bijaksana itu seperti apa. Kita bisa katakan orang itu bijaksana tuh pasti kita bisa lihat apa sih yang dia perbuat sehingga kita bisa katakan kamu bijaksana. Atau kita bisa katakan kepada diri kita sendiri, aku bijaksana karena aku berbuat apa, karena aku sudah melakukan apa sehingga aku bisa dikatakan aku ini bijaksana. Ya, saya akan memberikan dua kisah dalam kebenaran firman Tuhan untuk mengartikan hal ini. Kisah yang pertama, mari kita buka Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Ya, Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat 27. Mari kita perhatikan dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir.
Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kita gali firman Tuhan, saudara ya, dari peristiwa yang pertama ini. Sebaik-baiknya keadaan, suatu saat pasti ada kalanya datang persoalan yang semakin hebat dan bertambah hebat. Ya, sekali lagi ini penting, saudara. Sebaik-baiknya suatu keadaan, suatu saat keadaan itu bisa berubah menjadi keadaan tidak baik, dan bahkan keadaan yang semakin sukar. Kita nggak bisa pegang dan katakan aku akan baik-baik aja sampai selama-lamanya. Itu nggak bisa, saudara. Hari depanku itu pasti baik-baik aja, semua aman terkendali. Itu juga nggak bisa. Nggak bisa. Karena zaman semakin hari akan semakin kacau. Masalah akan bertambah dan semakin bertambah rumit. Itu yang saya tahu. Sebab mendekati kedatangan Tuhan, semuanya dibikin kacau supaya menguji iman. Ya, supaya menguji iman. Kalau iman nggak diuji, kita nggak bisa ketahuan bahwa kita itu setia sama Tuhan. Tuhan buat seperti itu supaya ketahuan mana yang setia, mana yang lari dari panggilan oleh karena ujian. Jadi kita nggak bisa salahkan Tuhan, kenapa kasih ujian sama aku ya? Kok aku masalahku banyak? Ya karena Tuhan pengen tahu kita setia enggak ketika diuji. Ya, saudara, dari kisah yang pertama ini, kita mendapati orang yang bijaksana itu seperti apa? Ya, catatan saya adalah orang yang bijaksana itu adalah orang yang mempersiapkan segala sesuatu dengan matang. Tidak asal-asalan. Tidak instan. Nih, yang berikutnya nih ya. Mau bayar harga mahal. Tuh. Oke lah kalau nggak instan, oke lah matang, itu aku sudah lakukan. Tapi kata yang terakhir itu adalah orang yang bijaksana mau bayar harga mahal. Kenapa saya ambil kalimat itu? Karena saya mendapati dari kisah ini, ada orang atau ada anak Tuhan yang kerohaniannya udah itu aja deh, udah cukup deh. Yang penting cepat bangun sampai naik tinggi rumahnya, udah cukup. Padahal pondasinya pasir, nggak mateng dong perkiraan. Pengennya instan, yang penting cepet, targetnya capai 1 tahun rumah kelar ya. Pasir. Nggak mau bayar harga mahal. Pasir lebih murah. Banyakin pasir ya daripada semen, lebih murah. Orang yang mau bayar mahal, kapasitasnya pasir dan semen itu sesuai takaran dan bagus kokoh bangunannya. Amin. Orang yang mau bayar mahal, nggak mungkin pondasinya itu cuma batu kapur, pasti batu kali, pasti batu yang kuat. Amin. Bayar mahal. Kalau kita sudah tahu, kalau kita ini instan hasilnya nggak bagus dan roboh, bahkan Alkitab berkata hebatlah kerusakannya, rugi bandar, nggak balik modal, hilang hangus semua. Orang yang bijaksana pasti tidak akan kehilangan itu, tidak mau kehilangan itu.
Orang yang bijaksana pasti rela keluarin kocek yang banyak, tapi awet. Anak saya mau masuk sekolah, sepatunya perlu diganti. Saya tanya, mau beli di mana? Saya ngetes. Di pasar ada sepatu. Jangan. Beli di pasar murah. Tapi berapa bulan? Mangap. Terus belinya di mana? Belinya di mall. Oh, di mall. Iya, tapi di mallnya jangan yang merek ini. Tahu juga nih anak. Kenapa? Itu merek itu terjangkau loh. Jangan papi, merek yang ini bukan di toko yang ini, tapi bukan toko yang besar ini, tapi toko yang kecil. Tapi ini mahal, ini awet, bertahan lama. Tahu tuh. Tapi mahal loh. Ya nggak apa-apa mahal, tapi dapat kualitasnya. Amin. Anak Tuhan yang mau bayar harga itu tidak akan mengalami kerugian dalam dirinya sendiri. Sebab Alkitab berkata, hebatlah kerusakannya. Kalau pondasinya aja pasir, ketika angin datang, ketika air datang, ketika banjir datang, apakah yang roboh cuma atapnya? Tidak. Apakah yang roboh cuma temboknya? Tidak. Yang roboh apa? Semua, termasuk pondasinya. Terus duit yang sudah ditanam di situ apa? Ya ke bawah air. Hangus. Saudara menabur sebanyak apapun, ya, saudara tidak menuai apapun. Karena apa? Karena tidak bijaksana. Pengennya instan, pengennya cepet jadi, pengennya wah tampil hebat, pengennya berada di atas panggung ini, tapi tanpa ada lutut yang ditanam untuk berdoa. Itu urapannya gak rasa. Amin. Kalau saya melayani mau 1 orang, 2 orang, saya tetap berdoa. Saya tetap ambil renungan, saya tetap menyembah, saya tetap mengambil waktu dengan Tuhan. Mau berapa orang pun, karena saya tahu saya ingin jadi berkat. Tanam lutut. Sebab kita pengen hasilnya baik. Ya. Ini yang dimaksud dengan orang yang bijaksana. Kalaupun dikatakan, itu mah suka-suka saya, kalaupun habis, yang rugi kan saya. Ada benarnya. Yang rugi kita, karena kita yang keluar duit. Tapi ingat, ini rumah yang roboh. Di dalam rumah ada keluarga kita. Keluarga kita pun ikut merasakan dampak ruginya. Mungkin kita sekali-kali jadi orang yang egois. Cuma aku kok yang rugi. Emang ada yang dirugikan dengan aku? Nggak ada kan? Tapi ternyata keluarga kita juga mengalami kerugian atas dasar kita yang tidak bijaksana. Ya. Kita berkata biarkanlah mereka, tapi bagaimanapun juga ya. Oke. Tapi dimaklumi juga nggak ada tempat sekolah minggu ya, belum ya. Masih didoakan lagi ya saudara ya. Terus bertumbuh, nggak masalah. Saudara, kalau kita coba amati firman Tuhan ini, benar ya? Mungkin selama ini yang kita lakukan, datang, pulang, udah selesai, aku udah kebaktian, aku udah ini dan sebagainya. Tapi kita nggak periksa diri kita, nggak ngecek gitu. Ini yang kulakukan ini rutinitas, atau yang kulakukan dalam ibadah ini adalah memberikan fondasi yang bagus untuk imanku. Jelas ngecek nggak setiap minggu ketika habis ibadah gitu? Ngecek nggak? Kalau misalkan kita rasa kita nggak ngecek, coba aja dilihat buktinya. Habis ibadah, ketika ibadah kita sungguh-sungguh, aku terima berkat, aku nangis, aku diberkati. Tapi ketika pulang rumah berantem suami istri. Nah mungkin itu cara ngeceknya seperti itu. Ya,
kok imanku nggak dibangun ya? Tetap aja aku berantem. Jangan salahkan Tuhannya, jangan salahkan firman-Nya, tapi karena salahkan kitanya nggak ngecek pondasinya kita nih kok tetap pasir ya. Pulang lagi, nggak ada damai di rumah ini, nggak ada damai sejahtera. Jangan salahkan firman, jangan salahkan pendeta, jangan salahkan siapapun, salahkan kita. Kenapa kita nggak ganti pasir itu dengan batu? Gitu. Dan kalau itu dibiarkan terus, lama-kelamaan ya habis rumah kita. Situasi tidak pernah aman terus setiap hari. Setiap saat sampai kapanpun tidak pernah aman. Tapi kalau orang yang bijaksana, dia adalah orang yang bertahan dalam segala kondisi dan musik. Katakan amin. Orang yang bijaksana, mau angin ribut, pecah ombak, apa lain sebagainya lah saudara ya, itu akan tetap berdiri teguh. Karena aku sudah mempersiapkan diri dari awal. Nggak instan, nggak keburu-buru, yang mateng, siap bayar harga mahal. Saudara, segala sesuatu itu baik, tapi belum tentu yang baik itu berguna. Tapi orang yang bijaksana memilah mana yang berguna, mana yang kurang berguna. Bukan berarti nggak baik, tapi kurang berguna. Nah, itu harus kita lakukan, saudara, untuk rumah ini tetap berdiri kokoh sampai selesai. Bahkan kita bisa banggakan, wah ini rumah ini nih sudah sekian tahun, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun mungkin ya, tetap kokoh rumah ini. Kenapa kokoh? Ya karena fondasinya bagus, temboknya juga bagus, semuanya bagus. Oke, ini kisah yang pertama, saudara ya. Di kisah yang kedua, ya. Di kisah yang kedua, Matius pasal yang ke-25, Matius pasal yang ke-25, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Matius pasal 25, ayat 3 dan 4. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saudara, ini saya perlu waktu, saudara, untuk saudara konsennya lebih tinggi lagi ya, mengatasi segala angin ribut pecah ombak ini yang lewat nih. Untuk kisah yang kedua ini, kita butuh konsentrasi yang lebih. Dikatakan dari ayat yang ketiga dan 4, 5 gadis bodoh ya dikatakan membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Maksudnya apa? Saya gambarkan ya. Jadi 10 gadis bodoh ini 10-10-nya membawa pelita. Pelita, anggaplah pelita itu sebagai lampu teplok zaman dahulu, di mana di dalamnya diisi minyak dan ada sumbungnya, dan sumbungnya itu menyala. Ya, saudara gambarkan sendiri itu. 10 gadis ini membawa pelita, otomatis pastinya minyaknya penuh di dalam pelita. Otomatis, nggak ada masalah. Minyaknya penuh, saya udah isi di rumah, minyak saya penuh. Tetapi yang membedakan, 5 gadis bodoh membawa pelita dengan minyak yang full. Oke, full tank. Sedangkan 5 gadis bijaksana membawa pelita juga yang sama dengan mereka, bawa pelita minyaknya full tank. Oke, bedanya adalah 5 gadis bijaksana itu mempersiapkan lagi 1 buli-buli yang diisi dengan minyak full. Itu bedanya. 1 buli-buli lagi diisi. Jadi 5 gadis bodoh hanya 1 tempat, dan itu adalah pelita yang sudah dinyalakan. Tetapi 5 gadis bijaksana
punya dua tempat, yaitu pelita dan buli-buli. Kedatangan Tuhan nggak pernah tahu kapan. Tapi kita harus siap sedia. Katakan amin. Jangan sampai pelita kita padam. Orang yang ketinggalan kereta, orang yang akan ditutup pintunya oleh Tuhan, dan Tuhan berkata, "Kenyala, aku tidak kenal kamu," adalah 5 gadis putih yang berpikir dalam hatinya, cukup rohaniku segini aja. Rasa puas diri dengan rohani yang cukup, udah segini aja, gak usah bertumbuh, gak usah ditambah. Udah, aku jadi anak Tuhan, yang penting aku ke gereja pulang, udah aku gak usah ikut pelayanan, cukup segini-segini aja. Itu 5 gadis putih. Gak usah ditambah, gak mau rugi, gak mau bayar mahal, gak mau kerja keras, udah segini aja. Sedangkan yang ini, Tuhan, aku rindu terus penuhkan isikan hatiku, isikan hatiku. Sebab aku mau bertahan sampai pada kesudahannya. Sebab aku mau ketika Engkau datang, aku siap, pelitaku tetap nyala, dan aku disuruh masuk, dan aku menikmati pesta perjamuan itu. Ini 5 gadis bijaksana. Saudara, dengan kurun waktu yang kita nggak pernah tahu, kita nggak bisa jadi seperti 5 gadis bodoh. Kapasitas pelita itu mungkin 2 jam, 3 jam. Sedangkan mungkin Tuhan datang 5 jam kemudian, 10 jam kemudian, dan kita tidak pernah tahu. Tetapi kesimpulannya, jangan sampai kita ketinggalan kereta. Kesimpulannya, jangan sampai kita tertutup pintu. Itu kesimpulannya. Kesimpulannya, jangan sampai kita nggak masuk surga. Kesimpulannya, jangan sampai kita diusir dan masuk neraka. Itu kesimpulannya. Tapi bagaimana supaya kita bisa masuk ke tempat itu, perjamuan kawin itu? Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara pelita itu tetap menyala. Bagaimana caranya pelita itu menyala? Pelita itu minyaknya diisi full. Kalau berkurang, aku punya buli-buli, dia isi minyak, aku isi lagi tuh pelita supaya dia jangan padam. Aku punya cadangan, aku punya persiapan. Kan aku ada ikut doa selain hari Minggu, kan aku ada komsel, aku isi pelitaku, aku isi buli-buliku ini. Aku gak cukup dengan satu ibadah hari Minggu doang, ibadah raya, ibadah umum, karena ini akan habis. 1 minggu ke depan aku punya pergumulan, aku punya permasalahan. Aku sekarang siapkan buli-buli supaya pelitaku gak padam. Wah, berkurang nih minyaknya nih, aku isi dengan minyak yang ada di buli-buliku. Kalau berkurang lagi, isi lagi. Berkurang lagi, isi lagi. Saudara kepikiran nggak? Kalau semakin diisi terus diisi, ini buli-bulinya kosong kan? Apakah kita mau biarkan hal itu? Enggak, ini buli-buli juga harus diisi lagi supaya bisa mengisi yang ini. Orang yang bijaksana adalah orang yang tidak pernah puas akan rohaninya saat ini. Amin. Saudara yang sudah rohaninya bagus, jangan puas. Gali firman terus berdoa, ambil waktu berdoa, jangan pernah puas. Kalau kita merasa berada di titik puas, kita kalah. Kalau berada di titik puas, kita ketinggalan. Katakan itu dalam dirimu sendiri. Nggak cukup 1 kali ibadah hari Minggu, nggak cukup. Kalau saudara karena bekerja nggak bisa datang ke gereja dengan ibadah lain selain hari Minggu, ambil waktu di rumah berdoa. Masuk kamar, kunci pintu, dan matikan handphone. Kalau sudah kunci pintu, handphone masih bunyi-bunyi, ya pasti akan, apa tuh? WA dari siapa tuh? Waduh, ada konsumen WA. Matikan itu handphone, ambil saat teduh itu. Itu dengan cara itu, saudara sedang mengisi buli-buli yang kedua itu, tempat yang kedua. Diisi. Itu bijaksana. Orang yang bodoh hanya memikirkan dirinya saat itu, tetapi tidak memikirkan dirinya di kemudian hari. Tapi orang yang bijaksana, dia memikirkan dirinya sampai Tuhan datang. Kita anak Tuhan jangan
mikirin yang penting aku udah ibadah, aku diberkati. Jangan. Tapi kita pikirkan diriku selamat apa tidak. Itu. Oh, aku udah cukup lah. Aku hari Minggu, ada telepon, aku dapat proyek, udah cukup lah aku itu. Jangan saudara, hidup kita itu finishnya adalah kita masuk surga atau enggak. Bukan dapat proyek besar apa kecil, bukan itu. Karena usia orang nggak pernah tahu. Yang nunggunya cepat ya puji Tuhan, ya kan. Sekarang kan lagi banyak nih, bukan usia 80-70 yang meninggal. Ada juga, wah dengar itu orang cuci darah umur berapa? 20. Umur 20 udah cuci darah. Ada. Waktu itu saya menangani yang di ICU, saya nggak kenal orangnya siapa, tapi dia minta saya kawal, saya temani, saya kirim doa, bahkan minta datang ke ICU sampai kurang lebih 42 hari kali nggak sadar koma di ICU. Keluarganya berkata, tadi om ada yang masuk ke sini 2 orang, terus meninggal. Loh, kenapa? Sakit lambung, sakit ginjal. Oh ya sudah. Tapi om udah meninggal. Ya, meninggoy. Usianya pendek. Udah usia pendek. Sekarang mau tanya, itu pelitanya ada minyaknya enggak? Sebab orang yang pelitanya tidak menyala, pelitanya redup, nggak persiapan, Tuhan berkata, pergilah nyala, aku tidak kenal kamu. Saudara, kalau kita baca dan renungkan firman Tuhan ini baik-baik, kita pasti sudah tahu apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan nggak suka. Itu sebenarnya kita udah tahu. Tapi seringkali kita masih lakukan aja apa yang Tuhan tidak suka, seakan-akan suka-sukaku Tuhan, bukan suka-sukamu Tuhan. Tetapi oke lah bicara soal suka-sukaku Tuhan, terserah. Tapi bagi Tuhan, masuk surga nggak masuk surga, itu kan yang rugi kita. Sama seperti orang membangun di atas pasir. Bagi Tuhan, terserah kamu membangun di apapun juga, aku udah capek ngurusin. Tapi nanti dampaknya, resikonya ditanggung sendiri, rumahmu roboh. Paling itu sih. Tapi kalau orang bijaksana, kita pasti tidak mau mengalami kerugian yang besar. Cuannya hilang. Bukan hanya cuan, modalnya juga habis. Dan kita akan menggalinya mulai dari nol dan susah lagi. Alangkah lebih bijak selagi kita diberkati. Ayo demikianlah dalam Tuhan. Selagi kita sehat, ayo kita beribadah. Ada jemaat di tempat kami, saya bilang, kenapa nggak kebaktian? Lagi males. Oh, ini saya cuma oke-oke aja. Nanti ketika sakit WA, oh datang, oh mama lagi sakit. Saya bilang, kenapa pas lagi sakit cari Tuhan? Tapi pas lagi sehat nggak pergi. Saudara, bijaksana ini memang kadang-kadang gimana ya? Ada sesuatu yang harus kita korbankan dalam diri ini. Ada. Demi kepentingan atau demi tujuan yang lebih mulia bagi kita di kemudian hari. Ya, saudara. Orang yang bijaksana adalah orang yang berpikir panjang, bukan berpikir cetek. Hanya jangka pendek. Orang bijaksana adalah seperti seorang pelari yang nggak asal-asalan lari atau cepat di awal atau lambat di awal, enggak. Seorang pelari, dia akan mengatur ritmenya dengan baik, dengan tujuan sampai di akhir dengan tidak serangan jantung, tapi di akhir sampai enak. Itu dia atur ritmenya dengan baik. Untuk mendapatkan ritme yang baik, dia harus olahraga, dia persiapan, dia bayar mahal. Nggak mungkin besok mau lomba dia makan banyak, nggak mungkin. Nggak mungkin sebelum lomba dia pesta-pesta, nggak mungkin. Dia pasti atur makannya, atur pola tidurnya, atur semuanya, bayar mahal untuk mencapai garis finish. Mazmur 126 ayat yang kelima dan ayat yang keenam.
Mazmur 126 ayat 5 dan ayat 6. Kita baca bersama-sama saudara ya, saya dan juga saudara. Ayat 5 dan ke-6. 1, 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kesimpulannya, orang bijaksana itu susahnya di awal, senangnya di akhir. Ya, indah pada waktunya. Maaf, orang yang bodoh senangnya di awal, iya kalau susahnya di akhir. Ini susahnya nih kalau saya mau gambarkannya. Ini 5 gadis bodoh nih nyari minyaknya susah. Sempoyongan susahnya. Contoh, ketika Tuhan mau datang, aku mau cari iman. Iman di mana? Iman di mana? Firman Tuhan dicari nggak dapet. Iman di mana? Tuhan, aku mau ke gerejaku. Gereja udah tutup, kenapa? Karena pendetanya udah pada diangkat semua. Aduh, itu begitu tuh. Saudara mau cari firmannya kapan? Nanti kalau Tuhan datang. Udah terlambat, ngoyo, udah ngoyo nggak dapet, barangnya langka. Iya kalau ada barangnya, sudah punya duit, bayar mahal pun oke. Tapi barangnya nggak ada, duit banyak juga percuma, barangnya nggak ada. Itu seperti itu gambarannya. Orang yang terlambat nyadar, dia mau nyari ngoyo, mau marah-marah, ya udah habis. Apa yang perlu dimarahin? Lebih baik sekarang santai kan. Selagi aku sehat, selagi aku kuat, Ma, siap-siap kita kebaktian. Oke, Papa, ayo kita berakar, kita bertumbuh, kita berbuah. Oke, kan santai enakan. Selagi sehat. Sebab ada banyak orang yang tepar di rumah sakit pengen ke gereja tapi nggak bisa. Ingin bertumbuh imannya sampai yang mau datang ke rumah sakit. Kalau di sini kan sambil duduk, ada AC-nya kan. Apalagi kalau pulang, terus takwe dateng, takwe lagi, apa tuh? Bakso, tahu tuh. Padahal saya ngetes loh. Enak kan? Habis ibadah kenyang rohani, kenyang jasmani. Pulang, udah kenyang ya, mama nggak usah masak. Enak kan santai. Mama nonton Korea dulu. Nonton Korea. Semuanya terpenuhi. Karena apa? Diatur dengan baik. Bijaksana. Ritmenya enak. Nggak ngoyo-ngoyo, nggak sempoyongan, nggak stres. Nggak kejar target, semuanya enak. Kita akan menuai, saudara. Siaplah jadi anak Tuhan, susah di awal. Sebab Alkitab berkata, mengikut Tuhan itu susah menderita. Itu betul. Tapi nanti akhirnya itu senang. Tuhan tidak menawarkan kamu ikut Tuhan pasti diberkati. Kita dibohongin. Ya terus habis diberkati terus kita susah. Karena apa? Kita selalu dimanjakan. Orang yang manja, anak yang manja, susah, hidup susahnya dia akan stres. Tapi kalau kita udah dibentuk mental kita mandiri, bayar harga mahal demi Tuhan, aku dihina, aku dimaki-maki, tapi aku mau balas dengan senyum, itu kan bayar mahal. Tapi banyak saudara. Sebenarnya saya tidak panjangkan lagi firman Tuhan. Wah, pas habis nggak ada iklannya. Tapi kita mau menyembah Tuhan, amin. Kita adalah sebuah bejana yang siap dibentuk. Mari para pelayan. Haleluya. Haleluya. Syukur
Ada proses yang harus kita lalui. Karena kita masih bernafas dalam hidup ini. Karena kita masih hidup di dalam dunia yang fana ini. Hidup ini perjuangan, hidup ini proses. Tapi jangan biarkan kita anak Tuhan cukup dengan yang begini-begini aja. Jangan sampai kita pergerakannya pengennya instan, pengennya cepet, gak mau bayar harga, pengennya yang cukup begitu-begitu aja. Pelayanan udah gak usah bertumbuh, ibu gembala gak usah ditambahin lagi pelayananku, ya aku sibuk di luar. Saudara sibuk di luarnya saudara ini hanya benar-benar menambah masalah dalam hidup. Tetapi ketika saudara mengambil waktu sibuk dengan Tuhan, apapun dan sebesar apapun masalah tantangan saudara, itu hilang seketika di dalam doa saudara. Dan itu yang akan membawa saudara untuk menikmati kemuliaan Bapa di sorga. Oleh sebab itu, marilah, jadilah sebagai orang bijak yang memikirkan jauh ke depan. Jangan cuma selamatkan diri kita, tapi selamatkan keluarga kita juga. Untuk kita bertemu sama-sama di dalam kerajaan sorga, tinggal bersama-sama dalam kerajaan sorga dengan orang-orang yang engkau kasih sekarang-sekarang ini. Kita ulangi refnya berulang kali. Mari dekatkan dirimu kepada Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu. Haleluya. Dalam senang jalanku.
kita melihat bangunan terlihat sangat kokoh, tetapi semuanya pasti harus diuji dengan persoalan, sehingga didapati itu kokoh betulan apa tidak, atau hanya tampak kokoh ternyata tidak kokoh. Yang menguji bukan orang lain, tetapi yang menguji adalah orang yang tinggal di dalam rumah itu sendiri. Mungkin orang lain melihat kita kokoh di luar, tetapi kita sendiri yang dapat melihat diri kita kokoh atau rapuh. Kalau saat ini kita mendapati diri kita rapuh, mari berdoa kepada Tuhan, supaya ketika ujian itu datang, tidak hebat kerusakannya. Mungkin kalau mengalami kerusakan hanya sedikit dan itu bisa diperbaiki selagi ada waktu. Bangunlah dirimu di atas batu dasar yang kokoh, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya berbagai macam persoalan hidupmu, masalah di kantor, masalah rumah tangga, masalah anak-anak, itu tidak menghancurkan bangunan yang ada, tetapi membuat bangunan itu semakin kokoh dan kuat. Apapun persoalannya, kalau ada Yesus dalam hidup kita, kita tidak akan mengalami kerugian yang berarti, sebab Yesus akan mengganti kerugian itu dengan yang lebih banyak lagi. Mari angkat tangan saudara. Tuhan yang baik, Engkau yang tahu setiap hati kami, hidup kami. Engkau yang menilai kami, Tuhan. Ya Allah, masih kerabat. Haleluya. Kalau ada umatmu yang saat ini datang beribadah, kalau ada mereka yang merasa diri masih rapuh, mari Tuhan kokohkan iman mereka. Mari Tuhan kokohkan firman-Mu dalam hidup umat-umat-Mu yang datang beribadah, supaya mereka pulang dengan keadaan yang dikuatkan dan diperbaharui oleh Tuhan, sehingga rumah mereka tetap menjadi rumah yang kokoh dan indah bagi pemandangan Tuhan dan bagi pemandangan bangsa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, jemaat Tuhan yang datang diberkati dengan firman dan akan melakukan perbaharuan terus dari hari lepas hari. Mengisi minyak yang kosong, jangan dibiarkan kosong kelamaan. Terus diisi, mengisi buli-buli mereka juga, terus diisi sampai penuh. Dan mereka akan menikmati kesukaan kebahagiaan nanti bersama dengan Tuhan di tempat yang kami rindukan bersama-sama. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Roh Kudus terus berbicara dan ingatkan itu terus-menerus selama 1 minggu mendatang, supaya jangan ada celah dalam hidup mereka untuk mereka bersantai-santai, tapi terus mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Ini doa kami. Sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih atas firman Allah yang sudah disampaikan kepada kita. Tuhan memberkati. Kita akan memberikan korban persembahan. Tanggal 1 pujian diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan
kasih kepada Bapak Pendeta Roni Wijaya. Tuhan Yesus memberkati atas pemberitaan firman Tuhan yang sudah dilayani. Tuhan memberkati pelayanan, keluarga, kesehatan, dan semua yang direncanakan. Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih sekali lagi Pak. Sudah, itu saja. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Selalu dukung dalam doa untuk gembala, keluarga pastoris senantiasa sehat. Tuhan tolong, terutama Tante untuk sebagai gembala maupun sebagai penasehat ya Tante ya di dalam MD. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih untuk para pelayan yang sudah melayani Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Itu saja kita mau tamatkan ibadah kita pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri nanti di akhir pujian. Kami minta Bapak Pendeta Roni untuk doa berkat, doa penutup. Immanuel, Immanuel. Kami berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Tuhan memberkati bukan sekedar umur yang panjang, tapi diberkati juga dengan berkat yang semakin melimpah buat mereka. Sehingga di hari ulang tahun mereka, Tuhan akan limpahkan semua berkat-berkat-Mu. Dan apa yang sedang mereka doa dan mintakan kepada Tuhan dalam nama Yesus, mereka sudah menerimanya di dalam Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Esther. Kami berdoa, tubuh ini, jiwa ini punya Tuhan. Dan kalau jiwa ini atau tubuh ini sedang mengalami sesuatu yang kurang baik, kami berdoa buat Ibu Esther. Dalam nama Yesus, buatlah Ibu Esther melihat Tuhan dalam hidupnya. Tambahkan imannya. Tambahkan firman-Mu dalam hidupnya. Supaya bukan manusia yang menyembuhkan, tetapi firman itu sendiri yang menyembuhkan. Dan firman itu mendatangkan kesaksian buat orang banyak. Kuatkan Bu Esther supaya dapat menghadapi operasi dengan baik. Siapkan dia, dan biarlah dia semakin yakin bahwa tidak pernah ada yang salah dari Tuhan. Tuhan tetap baik dan akan mendatangkan kebaikan, bahkan kesembuhan dalam Ibu Esther. Dalam nama Yesus, Ibu Esther diberkati dan disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Semua sidang jemaat yang hadir pun diberkati. Apapun kebutuhan keperluan mereka, dalam nama Yesus diberkati Tuhan. Mereka yang dalam pendidikan diberkati, mereka dalam rumah tangga diberkati, mereka dalam usaha pekerjaan diberkati, mereka dalam melayani Tuhan diberkati, dan mereka dalam segala kebutuhan keperluan mereka diberkati oleh Tuhan. Tidak akan mengalami kekurangan di dalam mengikut Tuhan, oleh karena firman-Mu bertumbuh dalam hidup mereka. Dan buatlah mereka terus berakar sehingga kuat menghadapi persoalan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpuji nama-Mu. Ibu Gembala kami, Tuhan Yesus juga memberkati. Kuatkan, sehatkan terus, dengan sukacita melayani Tuhan, sehingga Tante dapat terus ada di tempat ibadah dan memimpin kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu mari angkat tangan kita kepada Tuhan.
Sebelum pulang mari bersama-sama terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahannya daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan daripada Allah Roh Kudus menjadi bagian buat kita semua sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Ibadah di tempat ini sudah selesai dan semua jemaat diberkati oleh Tuhan. Semakin bertumbuh, semakin berakar, semakin berbuah dan siap terus melayani Tuhan. Haleluya. Jemaat KPD Gria 50 Medland Tambun Cibitung diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar diberkati rohaninya, tetapi juga makin diberkati dalam hal jasmani. Dan biarlah 1 minggu mendatang mereka akan menikmati berkat-berkat itu dalam segala kesibukan mereka dan Tuhan dimuliakan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.